Itu ayat 10 surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kalau ada yang memutus silaturahim, kalau ada yang bertengkar berkelahi, saya sangka surat tilang. Saya sering ceramah gitu, Ustaz yang keras-keras sekali gitu. Ada orang tersinggung, Pak salah slow kan? Ya maaf sekalian. Sampai mana tadi? Hilang pula Bang. Kalau ada yang memutus tali silaturahim berkelahi bertengkar, bak kata pepatah Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manu? Telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Sakit hati kita tersinggung. Aku sakit kali hatiku sama dia Pak Ustaz. Maklumlah tinggal di komplek dekat-dekat rumah. Sakit kali hatiku sama dia. Kenapa? Rumahnya baru. Tapi yang paling sakit lagi sama orang yang buang ujung dulu Pak Ustaz. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang paling sakit biasa sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Maka mesti didamaikan orang ini. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kalau tak damai? Karena rahmat Allah tak turun. Nabi waktu sedang pengajian, apa kata Nabi? Siapa yang memutus silaturahim pulang. Nabi sebelum mulai pengajian gitu, siapa yang memutus silaturahim pulang. Tegak seorang sahabat, pulang dia. Disambungnya silaturahim, baru datang dia balik. Selesai pengajian, apa kata Nabi? Seandainya kau tak keluar tadi, tak turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat tak turun. Di rumah kami selalu rahmat turun Pak Ustaz. Rupanya nama lakinya Pak Rahmat. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati itu kita doakan rahmat. Allahumma firlahu war. Kita ketika duduk antara dua sujud minta rahmat. Rabbil firli wal rahmati aku, rahmati aku. Orang yang mati itu dipanggil orang dapat rahmat. Almarhum. Tapi jangan dipakai untuk orang hidup. Yang saya hormati almarhum Bapak Kades, almarhum Bapak RT, mengamuk dia. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu makna ayat yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Masuk ke yang 11. Waktu sudah habis setengah jam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah sekelompok kalian mengejek kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang mengejek lebih baik daripada yang diejek. Yang di dalam ini kan adem, ayam, tentram, pakai AC, tenang, ngejek yang di luar. Kalian di dunia aja tak masuk, apalagi di akhirat pun. Pedas sekali cakap gua. Janganlah gitu kali, kata dia kan. Tak boleh. Boleh jadi yang di luar tuh lebih ikhlas, betul? Gitu cara menyenangkan hati orang di luar. La yaskhar qaumun min qaum, jangan mengejek orang. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja ngomong. Itu videonya sedang ngejek. Ulang juga lagi. Aku bukan sedang ngejek, aku sedang menjelaskan hukum dalam Islam. Latah entah siapa yang latah, entah mau viral, entah apa diserak-serakannya. Oleh sebab itu maka kita mesti paham ini dengan baik, kapan konteksnya, dan tak boleh kita mengolok-olok, mengejek-ejek macam-macam. Wala nisa'um min nisa'. Apa arti nisa'? Perempuan. Siapa nama anak ibu? Khairun nisa. Khair, baik. Nisa, sebaik-baik perempuan. Masya Allah. Di mana dia sekarang? Masuk penjara kena sabu-sabu. Na'udzubillah. Jangan ketawa kalau gitu. Na'udzubillah. Gitu. Ini sebenarnya apa maknanya? Kenapa disebut perempuan? Kenapa ketika mengejek ada perempuan di situ? Kenapa ketika sebut tentang ejek mengejek disebutkan kata perempuan? Karena kebanyakan perempuan suka ngaku nih. Kecuali perempuan jamaah Masjid Al-Hidayah. Ini mana ada? Mana ada ngejek? Ini tengok, tebal kali sih kan, 3 inci. Itu tasnya itu KW, bukan asli. Alah,
baru tas kulit letakkan muka. Aku macam itu 3 biji ada di rumah. Ejek mengejek, la yaskhar qaumun min qaum, jangan kalian ejek mengejek mengolok-olok, asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'um min nisa'. Perempuan ini jangan mengejek perempuan ini, asa ayyakunna khairan minhunna, karena boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Mulut kamu harimau, diam. Kenapa kau dari tadi diam aja? Kalau aku bukakan mulut ini keluar harimau. Kalau tak harimau keluar naga pula. Mulut kamu menyebabkan amal bisa berpindah. Mulut kamu menyebabkan amal bisa hilang. Mulut kamu menyebabkan bisa dijatuhi berbagai macam hukuman. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan, kalau mulut itu mau bercakap saja diisi dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan mengejek, jangan mengolok, mata tundukkan atau pejamkan. Makanya nanti kalau ada di antara jamaah ini yang sudah mulai memejamkan, itu sebetulnya dia bukan ngantuk. Kau kenapa kau pejamkan mata? Aku kalau aku buka kan nampak aku nanti cacat-cacat aib orang. Jadi bagus aku tidur sebentar. Tapi kau datang kemari mau dengar pengajian, alah YouTube-nya kan banyak. Tinggal kau buka aja. Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Nah, kita lanjutkan. Ada 6 yang merusak persaudaraan kita ini. Ustaz Somad, Masjid Al-Hidayah ini, sholat berjamaahnya, jamaah tetap 300 orang. Betul tak ceritanya? Ragu. Hebatlah orang jamaah Masjid Al-Hidayah ini. Coba tengok. Kadang di masjid lain kipas angin pun payah. Di sini AC. Oh, insya Allah. Tapi kita tak semuanya hidup. Hidup bercanda aja, ya serius sekali. Dari mana pula lah datang anak-anak bersorban ini? Dari pondok pesantren mana didatangkan ini? Jangan-jangan pemain-pemain naturalisasi. Rupanya jamaah Masjid Al-Hidayah punya program tahfiz Quran, ada donaturnya. Artinya persaudaraan sudah hebat, jangan sampai rusak karena 6 ini. Bisa kita jaga? Mana mau jaga, belum disebutkan lagi. Baru 1 yang kuceritakan, jangan ejek mengejek. Kau berapa ngasih bantuan ke program tahfiz Masjid Al-Hidayah? Aku alhamdulillah setiap bulan 1 goni. Segoni. Mau masuk surga 1 goni? Paling kau masuk surga 2 jam, habis itu masuk neraka balik. Janganlah mengejek. Persaudaraan ini mesti kita jaga. Jangan ejek mengejek, jangan olok mengolok. Masalah yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Siap? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan aku akan berbuat besok, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak. La haula wala quwwata illa billah. Ingat, yang pertama jangan mengejek. Kita masuk yang kedua. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau burukkan dirimu, jangan kau jelekkan dirimu. Ini ayat ini tak masuk akal. Ini jangan salah terjemah. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau jelekkan dirimu. Ada orang mau menjelek-jelekkan dirinya? Mana ada? Ada orang mau merendahkan dirinya? Mana ada? Yang ada orang selalu menaikkan dirinya. Aku paling kaya, aku paling hebat, aku paling tinggi jabatan, aku paling lama di sini, aku yang paling terus jatuh. Jadi apa makna ayat? Jangan kamu jelekkan dirimu. Ketika saya menjelekkan engkau saudaraku, maka saat itu aku sedang menjelekkan diriku, karena kita berasal dari diri yang sama. Engkau dari Adam, aku dari Adam. Dari mulai Adam sampai Adam Smith, semua berasal dari Adam. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh punya anak 3, Sam, Ham, Yafes. Sam
itulah bapaknya orang Arab dan Yahudi. Sam. Ham, itulah bapaknya orang Afrika yang berkulit hitam. Yafis, itulah bapaknya orang yang berkulit putih. Kulit hitam, kulit putih, antara hitam dan putih. Yang satu kulitnya berlebih, itu Afrika. Yang satu kurang warna kulitnya, itu orang Eropa. Yang satu sedang-sedang, itu orang Arab. Kita ini entahlah campur-campuran. Nah, itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Oleh sebab itu maka jangan pernah kita tunjuk orang, karena ketika kita tunjuk dia, jelek, pendek, busuk, hitam, saat itu kita sedang mengejek diri kita sendiri. Kalau ditempeleng pipi kita sakit, begitu juga pipi dia. Kalau kita cubit tangan kita sakit, begitu juga tangan dia. Itu disebut dengan empati. Ada empati, ada simpati. Ibu-ibu menengok anak orang susah di lampu merah, nyanyi-nyanyi untuk dapatkan duit, meleleh air mata. Aku sedih kali nengok dia tadi. Kenapa? Terbayang aku anakku, andai begitu cucuku. Itu namanya simpati. Sekedar simpati dengan orang lain. Tapi yang lebih hebat daripada simpati, apa dia? Empati, bukan excel. Empati. Empati itu bukan sekedar prihatin, bukan sekedar sedih, tapi keluar duit, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, bukan mengejek. Ini udahlah tak keluar duit, caci maki, sumpah serapah. Dibukanya kaca, kita sangka kaca mau ngasih duit, rupanya kau kecil dan misalkan orang tua, apalagi menjadi perampok kan nanti, sampah masyarakat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka yang kedua adalah la talmizu anfusakum. Jangan kau jelekkan orang saat itu kau sedang jelekkan dirimu. Jangan kau rendahkan orang saat itu kau sedang rendahkan dirimu. Jangan kau jatuhkan orang saat itu kau sedang jatuhkan dirimu. Karena engkau adalah diri yang satu, sama-sama dari Adam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Tolong yang berasal dari besi angkat tangan. Yang dari besi cuma satu, Robocop. Satu lagi Transformer. Yang lain daripada itu semuanya berasal dari tanah. Setelah mati masuk ke dalam tanah, akan dimakan oleh cacing tanah. Warnanya warna tanah, baunya bau ngaku. Yang disombongkan ini apa? Makanya nanti kalau ada tetangga ibu, kawan ibu, jamaah ibu, kawan bapak, jamaah bapak sombong, buat macam saya tadi, panggil dia sini. Kita dari tanah, akan masuk dia tanah. Itu kan ceramah sama kemarin. Apa yang disombongkan ini? Keluar dari perut ibu kita tak bawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia mengeluarkan engkau dari perut emakmu, kau tak tahu, tak bawa apa-apa. Ada yang dulu lahir bawa gelang emas 3 inci? Mana ada? Jabatan datang belakangan, seragam datang belakangan, kehormatan datang belakangan. Maka orang yang sombong itu dalam ungkapan ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang angkuh sombong merasa kagum dengan dirinya, itu tanda otaknya lemah. Jadi kalau ada orang kagum, wah kalau berjalan mendongak aja guys. Kalau pesek mendongak pula. Nauzubillah. Tapi jamaah Al-Hidayah ini semuanya rendah hati semua. Pejabat-pejabat semuanya duduk di lantai. Saya aja yang dikasih kursi. Karena kalau tak dikasih kursi payah kamera nyuting. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya duduk, tak ada dikasih air minum. Saya dikasih 2 botol. Dikasih tisu, lengkap semua. Dikasih spidol, supaya nulis. Lengkap semuanya. Mudah-mudahan semua kebaikan yang memprogram acara ini, panitianya, pengurusnya, semua yang sudah mengerahkan segenap kemampuannya, dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Al-Quran, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari zina, dijauhkan dari perbuatan dosa, dijauhkan dari su'ul khatimah. Dan yang paling penting adalah hidup ini istiqomah, bukan istiqomah. Istiqamah, saat senang istiqamah, saat susah istiqamah. Dalam masjid istiqamah, luar masjid istiqamah, sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, keluar dari mulutnya la ilaha illallah.